Pada zaman dahulu. Halo Sobat Cihabi TV, kembali lagi bareng aku Ikal. Setelah di video sebelumnya kita bahas 4 binatang yang mencoba menipu kancil, kali ini kita lanjut ke part 2. Tapi kali ini bukan sekedar penipuan biasa. Kita bakal bahas pertarungan kecerdikan antara kancil melawan binatang paling licik di hutan. Siapa dia? Dan gimana cara kancil bisa ngalahin musuhnya yang super licin ini? Yuk, langsung aja kita mulai ceritanya. Pada zaman dahulu. Musang, si penggoda licik. Hahaha. Dalam episode Sang Kancil dan Musang Licik, diceritakan Musang yang iri dengan kecerdikan kancil. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya juga bisa menipu sang kancil kecil. Musang membuat jebakan di tepi sungai dengan meletakkan buah-buahan segar di pinggir air. Kancil yang lapar mendekat, tapi sebelum sempat mengambil buahnya, jebakan itu menutup dan menjebaknya. Tapi, siapa yang bisa mengalahkan otak cerdas kancil? Dengan berpura-pura ketakutan, kancil berkata, "Wahai Musang, kamu hebat, tapi kalau kamu mau lebih terkenal, sebaiknya tangkap aku di depan semua binatang." Musang yang sombong setuju dan membuka jebakan itu. Saat Musang bersiap memanggil binatang lain, kancil langsung kabur sambil berkata, "Terima kasih ya Musang, sudah percaya sama aku." Musang pun hanya bisa gigit jari. Pada zaman dahulu. Buaya, sang penipu rakus. Kalau bicara soal kelicikan, buaya nggak bisa ketinggalan. Dalam episode Sang Kancil menipu buaya, kancil ingin menyeberang sungai, tapi jembatan nggak ada. Buaya yang lapar melihat kesempatan emas untuk makan kancil. Ia berpura-pura baik dan berkata, "Tentu saja boleh lewat, tapi lewat di punggung kami ya." Namun kancil tahu niat buruk mereka. Dengan cepat ia berkata, "Kalau begitu, aku mau menghitung dulu berapa jumlah buaya di sungai ini, biar aku bisa lapor ke Raja Rimba." Satu persatu, buaya berbaris di sungai. Dan kancil pun melompat di atas punggung mereka sambil menghitung. 1, 2, 3, sampai akhirnya ia menyeberang ke seberang sungai. Dan berkata, "Terima kasih ya buaya-buaya bodoh, aku cuma mau lewat, bukan dimakan." Buaya pun cuma bisa marah sambil menggeram di air. Harimau, si penguasa hutan. Dalam episode Sang Kancil dan Harimau, kancil berhadapan dengan musuh yang jauh lebih besar dan berbahaya. Harimau merasa dialah yang paling kuat di hutan dan menganggap kancil cuma makhluk kecil tak berguna. Harimau mencoba menipu kancil dengan berpura-pura baik, mengundangnya makan bersama. Namun ternyata jamuan itu jebakan. Kancil diminta duduk di atas daun besar yang di bawahnya ada lubang jebakan. Tapi kancil sadar ada yang aneh. Ia pura-pura lupa sesuatu, lalu meminta harimau duduk dulu di tempatnya. Begitu harimau duduk, bruk, ia terperosok ke dalam lubang yang dibuatnya sendiri. Kancil pun tertawa kecil dan berkata, "Wah, ternyata kamu memang raja hutan, tapi raja hutan yang ceroboh." Pelajaran dari kancil, kecerdikan mengalahkan kekuatan. Dari semua cerita itu, kita bisa lihat, kancil bukan cuma cerdik tapi juga sabar dan bijak. Ia tahu kapan harus bertindak dan kapan harus menipu balik demi menyelamatkan diri. Musang, buaya, dan harimau mewakili 3 sifat buruk: keserakahan, kesombongan, dan kelicikan. Dan kancil berhasil menaklukkan semuanya tanpa kekerasan. Pesannya sederhana, orang yang cerdas dan tenang akan selalu bisa mengalahkan tipu daya. Dan itu dia Sobat Cihabi TV, pertarungan cerdik antara kancil dan para binatang paling licik di hutan. Kalau kamu jadi kancil, kira-kira kamu bakal pakai cara apa buat ngalahin mereka? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe, biar kamu nggak ketinggalan kelanjutan kisah klasik penuh makna dari dunia pada zaman dahulu. Aku Ikal pamit dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap cerdik, tetap berpikir jernih, dan jangan sampai kalah sama tipu daya. Sampai ketemu lagi di Cihabi TV, tempatnya animasi dan nostalgia bersatu. Klik Cihabi TV.